Halo semuanya, perkenalkan saya Vanindi Audrey dari kelas 6F. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kontrak antara event organizer atau I.O. dengan pihak asuransi. Terkadang acara yang besar terlihat tampak meriah dan lancar di permukaan, tapi di balik semua itu ada banyak risiko yang tersembunyi, seperti kecelakaan, kerusakan, bahkan pembatalan acara. Disinilah pentingnya kerjasama antara I.O. dan pihak asuransi. Kenapa sih event organizer butuh asuransi? Karena event organizer bertanggung jawab atas keselamatan banyak pihak. Tanpa adanya perlindungan, maka akan menimbulkan kerugian finansial dan hukum yang sangat besar. Asuransi dapat membantu I.O. dalam mengelola risiko dan menjaga reputasi. Selain itu, ada berbagai risiko yang dapat mengancam kesuksesan dan stabilitas finansial sebuah acara. Di antaranya, yang pertama, pembatalan atau penundaan acara yang dapat disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga seperti cuaca buruk, bencana alam, kerusuhan, atau kejadian tak terduga lainnya. Selanjutnya ada kerusakan properti pada lokasi acara, seperti kerusakan peralatan, dekorasi, atau properti dari pihak ketiga lainnya. Selanjutnya ada cedera atau kematian peserta, yaitu kecelakaan yang melibatkan peserta, vendor, atau masyarakat umum lainnya yang terlibat dalam sebuah acara. Selanjutnya ada tanggung jawab hukum, yaitu tuntutan hukum yang timbul akibat kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dan yang terakhir ada kehilangan atau kerusakan peralatan, yaitu kerugian yang timbul akibat pencurian, kebakaran, atau kerusakan pada peralatan I.O. Nah, asuransi ini membantu I.O. untuk memitigasi risiko finansial akibat kejadian-kejadian yang disebutkan tadi. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi yang biasanya umum dibutuhkan oleh I.O. Yang pertama, asuransi pembatalan atau penundaan acara, yaitu pihak asuransi akan mengganti kerugian finansial akibat pembatalan atau penundaan acara yang disebabkan oleh risiko yang dijamin di dalam polis. Selanjutnya ada asuransi tanggung jawab umum, yaitu pihak asuransi melindungi I.O. dari tuntutan hukum pihak ketiga akibat cedera badan atau kerusakan properti yang disebabkan oleh kegiatan acara. Yang ketiga ada asuransi properti. Pihak asuransi melindungi properti I.O. yang digunakan dalam acara, misalnya seperti peralatan dan perlengkapan, dari risiko kerusakan atau kehilangan. Yang keempat ada asuransi kecelakaan diri, yaitu memberikan santunan jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera atau kematian pada peserta, panitia, atau pihak tertentu yang diasuransikan. Yang terakhir ada asuransi kompensasi pekerja, yaitu melindungi I.O. dari tuntutan pekerja yang mengalami cedera atau sakit akibat pekerjaan. Ada beberapa elemen-elemen penting di dalam kontrak asuransi, yaitu yang pertama, identitas para pihak, yaitu nama dan alamat lengkap dari para pihak. Yang kedua itu ada rincian acara yang diasuransikannya seperti nama acaranya, tanggal dan waktu pelaksanaan, kemudian lokasi acara, dan perkiraan jumlah peserta. Yang ketiga ada jenis asuransi yang dibeli. Misalnya itu I.O. membeli asuransi pembatalan acara atau asuransi tanggung jawab umum. Yang keempat ada risiko yang dijamin, yaitu daftar kejadian atau risiko spesifik yang dilindungi di dalam polis. Yang kelima itu risiko yang dikecualikan, yaitu daftar kejadian atau risiko yang tidak ditanggung oleh polis, misalnya itu pembatalan akibat keputusan I.O. sendiri atau kerugian lain akibat tindakan yang ilegal. Yang keenam jumlah pertanggungan, yaitu jumlah maksimum yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi untuk setiap jenis kerugian. Yang ketujuh ada premi asuransi, yaitu jumlah biaya yang dibayarkan oleh I.O. kepada perusahaan asuransi dan jadwal pembayarannya. Yang kedelapan ada masa berlaku polis, yaitu jangka waktu perlindungan asuransi yang biasanya mencakup periode perencanaan hingga pelaksanaan acara. Nah, yang ke-9 ini ada ketentuan klaim, yaitu prosedurnya yang harus diikuti oleh I.O. jika ingin mengajukan klaim, biasanya itu pemberitahuan tertulis atau dokumen pendukung lainnya. Nah, yang terakhir ada syarat dan ketentuan lainnya, yaitu kewajiban tertanggung, hak dan kewajiban penanggung, dan hukum yang berlaku.
Selanjutnya ada beberapa proses untuk mendapatkan kontrak asuransi event. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. I.O. perlu mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang relevan dengan acara yang akan diselenggarakannya. Yang kedua, pengajuan permohonan. I.O. mengajukan permohonan asuransi kepada perusahaan asuransi atau melalui broker asuransi. Yang ketiga, penawaran dan negosiasi. Perusahaan asuransi akan memberikan penawaran polis beserta premi. Kemudian I.O. dapat melakukan negosiasi terkait cakupan biaya dan lainnya. Yang keempat ada penerbitan polis. Setelah kesepakatan tercapai, perusahaan asuransi akan menerbitkan polis asuransi yang merupakan bentuk kontrak. Nah, yang terakhir pembayaran premi, yaitu I.O. membayar premi sesuai dengan ketentuan dalam polis. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kontrak asuransi adalah instrumen penting bagi event organizer untuk mengelola risiko dan melindungi keberlangsungan bisnis. Dengan memahami berbagai jenis asuransi yang relevan dan elemen-elemen penting dalam kontrak, I.O. dapat membuat keputusan yang tepat untuk mengamankan setiap acara yang diselenggarakannya. Penting bagi I.O. untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang terpercaya dan memastikan bahwa kontrak asuransi yang disepakati sesuai dengan kebutuhan spesifik acara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.